Oke, kita lanjut buat yang Android. Setelah kita nyoba API-nya, selanjutnya kita akan menerapkan API itu ke Android. Ini yang saya eh, ini yang saya kasih tahu nih di sebelah sini. Ini adalah aplikasi CRUD yang menggunakan API yang teman-teman udah testing. Jadi langkah pertama nanti teman-teman satu ya buat database dulu, kemudian API-nya yang udah dapet itu teman-teman coba di testing, ngikuti video sebelumnya, dan yang tahap akhir adalah teman-teman akan buat Android. Jadi langkah pertama teman-teman mungkin saya demokan terlebih dahulu ya. Teman-teman akan buat seperti ini, halaman seperti ini, yaitu tentang CRUD. Di halaman utama ini adalah tampilan data yang dimana ini digunakan sebagai melihat data yang udah tersimpan ke database. Selanjutnya, saya coba menambahkan data. Saya tulis di sini, misalkan Naruto, nomor telepon 001, jenis kelamin laki-laki, kemudian saya coba simpan. Nah, maka data Naruto itu udah tersimpan ke database. Kemudian dia bisa diedit, dihapus dan bisa dilihat data detailnya. Misalkan dia diedit, misalkan nomor teleponnya yang salah, misalkan 081234567899, kemudian disimpan. Nah, datanya dia akan berubah. Kemudian kalau lihat detail, maka detailnya seperti ini, jenis kelamin laki-laki. Kalau misalkan ini mau dihapus, ya akan dihapus seperti ini, keluar pesan. Nah, setelah dihapus, data itu akan hilang. Ya, teman-teman juga nanti dapat ininya ya, apa source code yang udah saya buat yang di sini. Teman-teman tinggal bisa copy paste atau bisa melakukan modifikasi supaya nanti teman-teman punya referensi yang lain ya terkait dengan desain atau apa gitu. Jadi, langkah pertama kita akan bikin project terlebih dahulu ya, bikin project terlebih dahulu. Kita pilih yang empathy activity ya, teman-teman. Empathy view atau empathy activity yang ini nih ya. Nggak ada lagi ya empathy ya. Di sini juga ada empathy tapi ini yang apa namanya yang full stack untuk yang di Kotlin. Kalau ini ada interface-nya lagi. Jadi saran saya masih pakai ini aja dulu. Kemudian nama Android-nya kita pakai yang Android. Nama project-nya adalah Android CRP. Ya, seperti ini. Kemudian untuk minimum SDK-nya teman-teman kalau misalkan menginstal Marshmallow di emulator maka projectnya minimum SDK-nya adalah Marshmallow. Karena saya emulatornya menggunakan Nugget di atasnya Marshmallow. Sorry ya, sorry. Nah ya, nah ini ya Nugget. Maka saya bisa menjalankan di emulator di Nugget. Kalau misalkan Marshmallow ke Nugget itu bisa. Yang nggak bisa adalah emulatornya Lollipop, projectnya Marshmallow. Itu nggak bisa. Oke, kemudian itu setelah itu sudah selesai dibuat, kita finish. Nah, ini projectnya ya. Oke, sambil nunggu, jadi kita butuh internet nanti ya teman-teman untuk mendownload beberapa Gradle ya, beberapa Gradle tuh library. Jadi langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu kalau kita melihat contoh di sebelah sini, teman-teman harus membuat satu yaitu activity ya activity yang dimana nanti ada activity untuk add data, detail data, edit data dan main activity itu digunakan sebagai untuk menampilkan data. Contohnya seperti ini. Misalkan add ini adalah activity add data, activity edit data, activity detail data. Kalau yang ini bukan activity, tapi include dengan yang ada di adapter nanti. Jadi ada namanya adapter itu untuk menampilkan data ke recycle view. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan ini dihapus ya oke, ini kosong, overclose. Nah, kalau misalkan terjadi error, teman-teman nanti bisa cek di bagian log.
loket. Nah, error seperti ini nih. Oke, berarti dia errornya di sebelah sini. Mungkin karena eh, satu ya, karena datanya kosong. Mungkin saya ada beberapa yang harus saya perbaiki di tahapan selanjutnya ya. Nah, ini teman-teman kalau nggak ngeliat di video mulai dari awal, tinggal copy paste pasti akan dapat bermasalah seperti itu. Oke ya, lanjut. eh Setelah itu kembali lagi ke sini. Jadi langkah pertama yaitu kalian bikin halaman yaitu ada tiga, yaitu bikin activity terlebih dahulu ya biar gampang. Activity namanya add data atau misalkan tambah data gak apa-apa ya. Seperti gini dulu. Tunggu proses Gradle-nya selesai. Setelah ini lanjut tambah lagi yang empathy activity ya. Ini untuk yang edit data. Yang selanjutnya adalah detail data. Oke ya, udah seperti ini. Kalau misalkan kita lihat di sebelah sini teman-teman, itu udah sama ya. Ada layoutnya juga. Kemudian eh, saya biar ini tidak error ya, saya coba insert insert lewat database terlebih dahulu. Ini kan karena error nih ya. Nah, nanti yang untuk ya, untuk yang kita buat di video ini saya buat tidak dibikin error lah, biar enak. Saya CRUD, saya tambahkan data, eh ya seperti ini. Nomor telepon 08 3. Ah, ya aja dulu lah. Oke, kembali lagi ke project yang ini tadi. Kita coba buka aplikasinya. Nggak mungkin error ya. Jadi errornya itu karena datanya kosong. Kita tidak ada validasi seperti ini. Ya, jadi ini jebakan, mungkin ini jebakan buat teman-teman yang biar tidak copy, maksudnya bukan copy paste ya, menjalankan project saya yang sudah ada, tiba-tiba dianggapnya udah selesai. Oke, udah ya di sini sudah selesai. Kita udah menambahkan beberapa activity, sorry, beberapa activity. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum itu kita akan menambahkan untuk Gradle, ya, menambahkan data Gradle. Kalau di sini, misalkan teman-teman lihat di sini, itu ada di app, kemudian di build Gradle. Biar saya contohkan di sini. Nah, yang pertama kita akan copy di view binding, ya, view binding. Kita copy ke view bindingnya, ya, ke bawah. Selanjutnya di sini kita akan copy namanya retrofit. Nah, retrofit sama oke HTTP. Jadi kita akan pakai retrofit sama oke HTTP untuk mengakses API yang kita punya. Ya, jadi ini kita copy, ya, jadi copy aja teman-teman. Copy, kemudian di paste di bawah aja, gak apa-apa. Dan setelah itu jangan lupa di asing, asing now, ya. Jadi setelah penambahan Gradle, ya di Gradle ada perubahan, jangan lupa di asing seperti ini. Nah, dia akan mendownload Gradle yang udah saya tambahkan, yaitu retrofit sama OpenHTTP. Di sini sudah selesai, tidak ada proses Gradle, berarti ini udah aman, sudah bener ya, sudah aman sekali. Dan tahap ketiga yaitu di bagian manifest. Nah, mungkin di video pertama kali pembelajaran di Android, saya pernah menyampaikan bahwasanya interface ini adalah memberi sebuah jembatan antara si program ke perangkat supaya bisa mengakses perangkat yang ada di HP kita. Salah satu contoh misalkan kita mau akses Bluetooth, mengakses apa lagi namanya, media ya seperti foto, kemudian apa namanya Google Map, kemudian dan lain-lainnya banyak. Karena kita ada hubungannya dengan API, API itu ada koneksi internet, walaupun internetnya lokal atau
tidak lokal. Yang tidak lokal tuh yang bisa buka kayak buka Google, buka YouTube dan sebagainya, bisa online ya. Kemudian ada internet yang offline, yaitu sekitaran lokal. Karena kita pakai APA, itu anggapannya kita butuh namanya permission yaitu permission internet. Ya, seperti itu ya. Kita nambahkan permission internet. Selanjutnya di bawah. Nah, ini ada kejadiannya seperti ini, teman-teman. Ada beberapa versi di Android, kayak Android Oreo, kemudian ke atasnya, dia tidak bisa menerima permission internet yang blok-blokan gitu ya. Maksudnya yang tidak ada konfigurasi selanjutnya. Itu nanti dianggap kayak apa ya? Kayak ilegal lah ya. Jadi kita mau menambahkan namanya user clear text traffic. Ini kita di true. Jadi ini untuk menghindari dari ini ya apa namanya di blok di Oreo ya. Eh, yang sepahamannya saya itu seperti itu. Jadi kalau untuk yang versi Android apa namanya Android Nugget, Android 7 ke atas biasanya butuh seperti ini. Ya, kalau misalkan kalau kita pakai yang HP. Oke, selanjutnya setelah ini udah selesai, teman-teman, udah selesai semua ya. Jadi tahap pertama yaitu kita menambahkan activity, menambahkan library yang kita pakai di sini, ya. Kemudian kita menambahkan manifest, ya biar biar ini aman. Coba kita jalankan programnya, dan nanti kita akan lanjut di bagian desain ya, desain ini ya. Jadi teman-teman bisa tinggal copy paste, kemudian nanti saya juga kasih beberapa referensi supaya nanti teman-teman kalau punya ide terkait dengan desain biar enak. Oke, ini sambil sambil menjalankan ya, agak lama menjalankannya. Oke, jadi contohnya seperti ini ya. Nanti akan kita buat aja contohnya seperti ini. Oke, ini memang agak lama ya. Kalau misalkan kita menjalankan emulator, saya pakai emulator tuh memang awalnya lama. Jadi ditunggu bentar, sambil ditunggu mungkin saya akan jelaskan, oh nggak usah ya. Berarti di video selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan desain. Nah, oke ya, ini yang berjalan adalah Hello World, yang dimana yang Hello World itu di bagian main activity, atau bisa dibilang activity main kalau di sini ya. Ini ya, activity main kok bisa misalkan. Ini ya, dia main activity yang berjalan. Kalau misalkan saya mau menjalankan yang add gimana? Nah, kalau teman-teman mau menjalankan di bagian intent filter, teman-teman bisa di copy atau di cut. Kemudian misalkan taruh di add data ya seperti ini. Nah, maka yang oh sorry ini harus true. Ah, oke. Maka yang akan berjalan itu adalah yang add data, bukan yang di bagian main activity. Jadi fungsinya intent filter ini adalah menjalankan activity utama yang akan mau ditampilkan. Misalkan kita aplikasi utama kan adalah main activity nih. Kalau misalkan kita mau diganti dengan activity login di awal atau langsung activity history, itu kita bisa pindah intent filter ini ke dalam activity, misalkan login, history, ya seperti itu ya. Oke, saya kembalikan lagi biar biar main activity ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi hello world-nya kan nggak ada tuh. Nah, jadi kalau misalkan di add data ya nggak ada hello world, kosong gitu. Jadi cuman halaman utama saja ketika kita membuat project baru itu ada hello world-nya. Oke, kita lanjut di video part selanjutnya ya, atau part berapa ini? Part selanjutnya untuk desain di halaman seperti ini nih. Jadi kita akan ngedesain ya. Mana dah? Nah ini kita akan coba ngedesain seperti ini ya. Jadi kayak di sini nih, ya kayak gitu sih.